Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2313481 dari BKI 6C. Baik, tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan pertemuan ataupun tugas learning jurnal yang ke-10 pada mata kuliah Public Speaking. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bapak Dr. Adi, yang senantiasa mengevaluasi dan memberikan nilai dari hasil apa yang telah dipresentasikan ataupun dijelaskan pada video-video yang telah saya upload. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas pembahasan minggu pertemuan ke-10, yang dimana ada beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama itu adalah persiapan mental. Jadi seorang public speaker itu harus mampu menyiapkan mentalnya dengan baik. Mental bagaimana yang harus disiapkan? Ketika seorang public speaker ingin tampil di atas panggung ataupun ingin berbicara, menyampaikan suatu informasi, menyampaikan ide, gagasan, seorang public speaker harus mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu. Dia harus mempersiapkan segala sesuatunya, seperti halnya memahami audiens yang akan dihadapi, lalu dia juga harus mampu mengatasi internal yang ada di dirinya. Contohnya harus mampu percaya diri. Artinya ketika seorang public speaker itu harus percaya diri, ada hal-hal yang harus disiapkan dan juga diperhatikan. Contohnya dari segi penampilan. Dari segi penampilan itu akan sangat mempengaruhi terhadap kepercayaan diri seseorang ataupun seorang public speaker, yang dimana itu juga merupakan salah satu persiapan yang harus disiapkan oleh seorang public speaker. Yang kedua, dalam mempersiapkan ataupun melatih mental seorang public speaker itu adalah dengan terbiasa dengan berlatih. Contohnya, salah satu contoh ataupun trik adalah dengan learning journal. Ini merupakan salah satu treatment ataupun latihan yang bisa dilakukan oleh seorang public speaker ketika dia mempersiapkan mentalnya, agar ketika dia berbicara ataupun menghadapi audiens secara langsung, mental dia sudah siap karena dia sudah terbiasa terlatih. Yang kedua juga, selain mempersiapkan mental, itu harus mempersiapkan juga pengetahuan. Seorang public speaker itu harus mampu mengetahui, baik itu pengetahuan terhadap materi yang akan dia sampaikan ataupun pengetahuan-pengetahuan lainnya yang seputar dengan apa yang akan dia bahas. Karena kenapa? Tidak menutup kemungkinan ketika seorang public speaker tampil di depan, ada audiens yang bertanya di luar daripada apa yang telah dibicarakan oleh public speaker. Memang itu out of topic, tapi seorang public speaker harus mampu mengatasi hal-hal tersebut. Karena kendala-kendala di luar kendali kita itu harus mampu kita atasi ketika kita di atas panggung. Maka dari itu, seorang public speaker itu harus mampu mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah mempersiapkan informasi. Nah, di dalam public speaking juga ada yang namanya gaya bahasa tubuh. Seorang public speaker yang bagus dan yang baik itu harus mampu menggunakan bahasa tubuhnya dengan baik juga. Karena kenapa? Dengan adanya gaya ataupun love language bahasa tubuh, gaya tubuh itu akan mempermudah audiens untuk memahami apa yang disampaikan oleh seorang public speaker. Karena sangat dirasa kurang etis ketika seorang public speaker ataupun dirasa agak sulit untuk dipahami ketika seorang public speaker berbicara, akan tetapi body language-nya itu kaku, diem aja. Nah, itu akan sedikit sulit untuk dipahami. Beda halnya ketika seorang public speaker itu mampu menggunakan body language-nya dengan baik. Ketika dia menyampaikan suatu hal yang menyedihkan, body language-nya itu menyampaikan suatu kesedihan, menunjukkan suatu kesedihan. Pun sebaliknya, ketika yang disampaikannya itu merupakan hal yang menyenangkan, body language-nya itu menunjukkan
kesenangan gitu. Kayak mungkin hanya sekian pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.